حبيبي محمد 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 خير المرسلين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil, amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Jami Al-Ikhlas Panorama Serpong yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang mulia ini kita kembali dalam kajian rutin kita, kajian hadis Arba'in Nawawi. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini dicatat sebagai amal ibadah, amal soleh yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Masuk hadis ke 39 Pak ya. Silahkan yang punya kitab bisa dibuka. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu tabaraka wa ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. An Ibni Abbasin, dari sahabat mulia Sayyiduna Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai Abdullah ibnu Abbas. Abdullah ini sepupunya Nabi Pak ya, putranya Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Kenapa radhiyallahu anhuma? Karena kedua-duanya sahabat. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, tajawazali an ummati, memaafkan karena aku dari umatku, al-khoto'a, kesalahan, maksudnya kesalahan yang tidak disengaja ya, wan nisyan, dan lupa, wa mastukrihu alaihi, dan sesuatu yang dipaksakan atasnya. Haditsun hasanun, hadis ini kualitasnya hasan, baik. Rawahu Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah Al-Qazwini, wal Baihaqi, dan Al-Imam Al-Baihaqi, wa ghairuhuma, dan juga selain keduanya. Oke, ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf, di sini Rasulullah menyebut kata ummati Pak ya. Kalau beliau menyebut kata ummah, itu kemungkinannya dua. Bisa ummatud dakwah, bisa ummatul ijabah itu ya. Jadi umat Rasulullah itu ada dua, ada ummatud dakwah, ada ummatul ijabah. Apa itu ummatud dakwah? Siapa? Siapa Pak? Yaitu umat yang masih harus diseru dengan risalah Islam, itu namanya ummatud dakwah. Ya, termasuk di dalamnya Yahudi, Nasrani, Konghucu, bahkan sampai ateis sekalipun,
itu termasuk umat Rasulullah, tetapi ummatud dakwah, umat yang masih harus diseru agar mereka masuk ke dalam Islam. Makanya ada satu hadis itu, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al ummah, gitu ya, Yahudiyun wala Nasraniyun thumma yamutu walam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar, gitu ya. Tidak ada satu orang pun, kata Rasulullah, dari umat ini. Nah, yang dimaksud dari umat di sini itu ummatu ad-da'wah, bukan ummatul ijabah. Nanti saya jelaskan ummatul ijabah. Tidak ada satu orang pun, kata beliau, dari umat ini yang mendengarkan risalahku, baik itu Yahudi maupun Nasrani atau mungkin yang lainnya, kemudian dia meninggal sebelum masuk Islam itu, kecuali dia akan menjadi penghuni neraka. Jadi umat di sini maksudnya ummatud dakwah, bukan ummatul ijabah. Nah, adapun ummatul ijabah adalah umat yang sudah masuk Islam, ya, kaum muslimin ini. Itu ummatul ijabah. Ada satu hadis itu, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min atharil wudu, gitu ya. Sesungguhnya umatku ini nanti akan datang pada hari kiamat dengan muka yang berseri-seri min atharil wudu, bekas daripada wudu mereka. Nah, ummati di sini umat apa yang dimaksud, Pak? Umat Islam, karena umat selain Islam nggak berwudu kan, gitu. Jadi ummati di sini yang dimaksud ummatul ijabah, bukan ummatud dakwah. Nah, sama seperti dalam hadis ini, innallaha tajawazali an ummati. Yang dimaksud bukan ummatud dakwah, tetapi ummatul ijabah, umat Rasulullah yang sudah masuk Islam. Apa yang diampuni karena Rasulullah itu, karena kemuliaan Rasulullah juga ini. Yang pertama, kesalahan yang tidak disengaja. Ya, ini sudah maklum, Pak, ya. Sesuatu yang tidak disengaja itu dimaafu. Kemudian yang kedua, lupa. Yang ketiga, sesuatu yang dipaksakan atau terpaksa. Dosa itu boleh dilakukan kalau memenuhi 3 syarat. Pertama, tidak diniatkan atau disengaja. Yang kedua, perbuatan itu karena faktor dipaksa atau terpaksa. Misalnya, tidak ada makanan lain selain yang haram, daging babi misalnya, nggak ada makanan lain selain babi, maka yang tadinya dosa memakan daging babi itu menjadi boleh, bahkan wajib kalau tidak ada makanan lain, gitu, Pak, ya. Apa dalilnya? Famanidurra ghaira bagin wala adin fala isma alaih, itu ya. Jadi sesuatu yang darurat itu, yang terpaksa itu menjadi boleh dilakukan, dimakan. Atau dipaksa. Contoh misalnya dulu ada sahabat Nabi namanya Ammar bin Yasir. Itu dipaksa oleh orang-orang kafir untuk kafir ingkar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo, kafir apa enggak? Masih tutup mulut. Kafir apa enggak? Ingkar apa enggak? Masih tutup mulut. Kemudian karena disiksa terus, dijemur sampai berdarah-darah, keluar dari mulutnya, iya, saya ingkar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian turun ayat, man kafara billahi mim ba'di imanihi
illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman gitu. Kalau dipaksa untuk ingkar kepada Rasulullah sementara hatinya mutmainnun bil iman, gak masalah. Jadi yang tadinya dosa kalau dipaksa Pak, itu enggak apa-apa. Nah, yang ketiga, karena faktor jahalah, kita tidak tahu bahwa sesuatu itu perbuatan yang dilarang, kemudian kita lakukan misalnya, nggak apa-apa. Karena nggak tahu, karena faktor jahalah kan. Jadi 3 itu Pak ya. Pertama, perbuatan itu tidak diniatkan atau disengaja. Ini ibarat begini Pak. Ibarat orang lewat di trotoar Pak ya. Tiba-tiba ada mobil lewat. Kemudian Bapak terciprati air hujan gitu. Kotor. Ibaratnya seperti itu. Jadi masih mudah dibersihkan karena tidak disengaja. Beda dengan Bapak mengotori baju Bapak sendiri gitu. Dengan oli misalnya. Bisa saja dibersihkan. Cuma kan susah Pak ya. Mengotori diri sendiri. Meskipun dua-duanya harus tobat gitu. Tetapi tobat yang satu itu agak berat, membutuhkan upaya ekstra itu. Adapun yang satu nggak disengaja. Pertama, tidak diniatkan atau tidak disengaja. Kedua, karena faktor terpaksa atau dipaksa. Ketiga, karena faktor jahalah, faktor tidak tahu. Dosa itu mohon maaf, nah saya tulis dalam buku saya, Lembaga Penghapus Dosa. Itu didefinisikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mahaka fi sadrika wa karihta an yattali'a alaihin nas. Apa-apa yang menggoncangkan hatimu, meresahkan hatimu, wa karihta an yattali'a alaihin nas, dan engkau tidak suka perbuatan itu diketahui oleh banyak orang. Itu karakter dosa. Itu karakter dosa. Oleh karena itu, perbuatan dosa itu seringkali mohon maaf dilakukan dalam keadaan tidak diketahui orang. Nah, kata Imam Syafi'i, ada 3 hal yang paling berat dilakukan. Pertama, berkata jujur di hadapan orang yang disegani, ditakuti, atau yang pernah berbuat jasa kepada dia. Itu paling sulit Pak. Berkata jujur di depan orang yang disegani itu. Makanya jujur itu balasannya surga ya. Dalam hadis ana zaimun bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadzib wa in kana mazihan. Itu saya jamin satu istana di tengah surga bagi orang yang meninggalkan bohong, itu dusta. Bagi orang yang meninggalkan dusta, walaupun dusta itu dilakukan dengan bercanda gitu. Artinya harus jujur gitu. Itu dijamin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, satu istana di tengah surga, artinya masuk surga. Oke, tadi Imam Syafi'i ya mengatakan 3 hal yang paling berat itu. Pertama, berkata jujur di hadapan orang yang ditakuti, disegani. Kedua, menjauhi maksiat dalam keadaan sendiri, tidak diketahui orang. Jadi karakter maksiat itu kebanyakan dilakukan dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Itu paling sulit. Yang ketiga, berinfak dalam keadaan tidak punya. Juhdul mukil bahasanya, bahasa hadis itu. Dia sendiri tidak punya tetapi masih peduli terhadap orang-orang sekelilingnya, masyarakatnya. Itu luar biasa. Kalau bisa dilakukan, dan itu dilakukan oleh Nabi Pak ya. Nabi itu semua yang ada di rumahnya, kalau ada orang minta pasti dikasih. Pernah satu hari itu ada orang ngasih jubah kepada beliau. Jubah itu beliau sukai sekali, paling beliau senangi, karena mungkin terbuat dari enaklah dipakai itu.
Nah, tiba-tiba ada orang datang, ya Rasul, kok kayaknya jubahnya bagus, boleh saya minta? Dikasih langsung, Pak. Jadi Rasul tuh begitu, dikasih langsung kepada yang minta itu. Kemudian sahabat yang lain ngeledek, ya jangan begitulah, Rasul tuh kalau diminta ya pasti ngasih begitu. Enggak, saya itu ingin ketika saya mati nanti jubah ini diikutkan ke kuburan saya. Dia pengen tabarruk gitu dengan jubahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa dia minta itu? Sahabat ini minta jubahnya. Jadi sahabat itu berbagai cara bagaimana bisa dekat dengan Rasulullah itu, tabarrukan dengan beliau, sampai nungguin bekas air wudunya. Bahkan dalam riwayat Imam Muslim itu ludahnya beliau saja ditungguin gitu, ludahnya beliau ditungguin gitu. Itu upaya-upaya sahabat ingin mendekati Rasulullah. Padahal sudah dekat, cuma kepengennya lebih dekat gitu. Fayaqtatiluna ala wadu'ih dalam hadis itu, sampai berebut, bertengkar ingin mendapatkan bekas air wudunya Rasulullah. Jadi Rasul wudu, Pak, bekas air wudunya itu jadi rebutan. Itu yang disebut dengan tabarruk ya. Dan tabarruk itu boleh. Kalau Rasul tidak membolehkan saat itu pula sudah melarang syirik-syirik, tetapi Rasul membiarkan. Bahkan tabarruk itu boleh dilakukan oleh orang yang derajatnya lebih tinggi kepada orang yang derajatnya lebih rendah. Rasul ditawari oleh sahabat, ya Rasul, mau wudu di tempat yang biasa engkau wudu, atau saya ambilkan dari air yang dipakai oleh kaum muslimin. Beliau mengatakan, saya ingin wudu dari air yang dipakai oleh kaum muslimin. Saya ingin mendapatkan berkah mereka. Jadi boleh itu. Makanya Rasul kalau datang Sayyidah Fatimah, putrinya, itu dicium tangannya, tabarrukan. Kemudian putrinya Sayyidah Fatimah kembali mencium. Oke, hadis ini pendek ini, Pak ya. Innallaha tajawaza li an ummati al khata'. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni karena aku dari umatku al khata', kesalahan yang tidak disengaja, wan nisyan, dan lupa, wa mastukrihu alaihi, dan apa-apa yang dipaksa. Kemarin ada yang nanya, misalnya kalau dia lupa seumur hidupnya, apa bahasanya Pak dalam ilmu kedokteran? Amnesia. Atau misalnya pikun. Makanya orang yang sudah usia 60 tahun itu Pak, kalau nggak pengen pikun, itu kata para ulama, itu harus banyak tilawatil Quran, harus banyak dawamul wudu, kentut wudu, agar tidak masuk ardalil umur yang hina, umur yang lemah, atau banyak tahajud. Di manakah posisi orang lupa atau orang pikun itu? Apakah di neraka atau di surga? Termasuk orang gila. Itu ada yang nanya kemarin. Di manakah posisi orang pikun, orang gila atau orang amnesia itu? Apakah di surga atau di neraka? Kemudian saya cari-cari itu dalam beberapa kitab, ada yang mengatakan orang gila itu, kalau gilanya dari kecil Pak ya, dari lahir misalnya, itu tempatnya di surga. Tapi kalau gilanya itu sudah balik, misalnya di usia 15 tahun, maka yang dihitung itu ketika dia sadar. Adapun masa gilanya tidak dihitung. Dia termasuk rufi al-qalam, atau bahasa dalam hadis ini tajawazali, dia diampuni itu. Termasuk yang amnesia itu. Kalau amnesianya dari kecil misalnya, maka di mana tempatnya? Di surga. Kalau adik kecil. Kalau sudah balik, maka kebaikan atau keburukan ketika dia sudah balik itu yang dihitung. Jadi rufi al-qalam itu kan ada 3 Pak ya. Orang gila sampai sadar,
orang tidur sampai bangun, orang lupa sampai ingat gitu. Jadi Bapak, ini 3 rakaat apa 4 rakaat sholat ini? Lupa begitu kan nggak apa-apa. Kalau dalam ilmu fikih atau dalam hadis itu disebutkan kalau lupa ini 4 apa 3, ambil yang sedikit ya. Ambil yang sedikit. Ya memang manusia khotok wa nisyan itu. Kemarin ada yang nanya, Ustaz, gimana sih cara ngapalin Al-Quran yang tidak cepat lupa itu? Ya saya jawabnya sederhana, ya sering dimurojaah gitu. Quran itu kan digambarkan dalam hadis seperti unta yang larinya cepat gitu. Kalau tidak diikat tuh lebih cepat larinya daripada unta gitu. Maka proses menghafalnya harus baik. Ada orang 6 bulan bahkan 1 bulan hafal Quran, tetapi ketika dites, diuji gitu 30 juz nggak ada yang jalan sama sekali. Prosesnya nggak bagus, prosesnya terlalu tergesa-gesa. Makanya dalam kaidah fikih itu, man istajala syai'an qabla awani uqiba bihirmanih. Orang yang tergesa-gesa ingin mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, uqiba bihirmanih, dia dihukum tidak akan mendapatkannya gitu. Nabi itu ditegur karena ingin cepat-cepat hafal Quran. Dalam surat Al-Qiyamah itu, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Wahai Nabi, jangan engkau gerak-gerakan lisanmu untuk cepat-cepat baca Quran, hafal Quran, tenang kata Allah. Inna alaina jam'ahu wa Qur'anah. Atas tanggungan kami Al-Quran itu dihimpunkan di dadamu, akan hafal di hatimu gitu. Jadi Rasul sendiri itu tergesa-gesa tetapi ditegur oleh Allah. Nah ini ada orang hafal Quran dalam waktu 1 bulan, dites nggak jalan. Nah, itu kan percuma, menurut saya percuma. Maka prosesnya harus baik, istiqomah murojaah, insya Allah akan mendapatkan hasil yang sempurna. Ada satu doa yang sering dibaca oleh sahabat itu agar tidak cepat lupa ya. Wajar kalau orang banyak hafalannya kemudian banyak lupa. Ini untuk membantu saja. Doanya begini Pak. Kalau tidak salah ini doa dari Sayyiduna Abu Hurairah. Allahumma inni as'aluka ilman la yunsa. Mari bareng-bareng Pak. Allahumma inni as'aluka ilman la yunsa. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ilmu yang tidak mudah lupa. Itu doa Sayyiduna Abu Hurairah. Selain itu juga kalau ingin hafalan Al-Qur'annya kuat atau hafalan ilmu agamanya kuat, itu sebisa mungkin menjauhi hal-hal yang haram, hal-hal yang tidak diridhai Allah. Imam Syafi'i itu mohon maaf pernah curhat kepada gurunya, Imam Waqi namanya. Wahai guru, kok saya merasa hafalan saya nggak bagus, padahal udah bagus banget begitu. Tapi beliau tawadu, Imam, guru, saya itu kok merasa hafalan saya nggak bagus. Kemudian gurunya mengatakan jauhi maksiat. Sampai Imam Syafi'i membuat syair, syakautu ila waqi'in su'a hifdi itu. Aku mengadukan tentang hafalanku itu kepada Imam Waqi. Kemudian apa kata Imam Waqi? Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Beliau mengajarkan, menunjukkan kepadaku agar menghindari maksiat. Wa akhbarani bi annal ilma nurun, kata Imam Waqi yang ditulis oleh Imam Syafi'i. Beliau mengabarkan, memberitahukan aku bahwa ilmu itu nur, cahaya. Wa nurullah la yuhda li asi. Dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang hobinya maksiat. Beliau pikir-pikir, kenapa ya? Kapan saya melakukan maksiat? Kata Imam Syafi'i.
Oh, di tengah jalan, kata beliau, saya pernah melihat seorang perempuan itu terlihat betisnya nggak sengaja gitu. Terlihat betisnya, ada riwayat kakinya. Padahal nggak sengaja Pak, tapi beliau merasa itu merupakan maksiat gitu. Itu ternyata yang mungkin mengganggu hafalan saya. Ya, itu kalau ditanya bagaimana agar kuat hafalan, yaitu menjauhi hal-hal yang haram, ya, yang dimurkai. Kemudian yang paling penting adalah murojaah. Kalau ingin menghafal Quran, saya punya kawan Pak, itu di usia 60 tahun, usia selesai pensiun lah, kira-kira 60 tahun. Itu bingung di rumah saya mau ngapain gitu. Keluarga, anak-anak saya sudah nikah semua. Bingung saya. Kemudian dia muncul azam itu. Saya pengen menghafal Quran. Datang ke kiai saya, Kiai Mufid di Jogja itu. 3 tahun selesai. Hafal Quran 30 juz. 3 tahun itu. Saya mikir, oh ternyata umur itu, usia itu nggak menghalangi orang untuk hafal Quran gitu. 3 tahun selesai. Sempurna. Apalagi yang muda-muda ini. Pak Haji kan baru 19 tahun kan. Ini 60 tahun. Luar biasa. Meninggal pun bahagia dia. Dalam keadaan sudah hafal 30 juz itu. Bingung, malaikat mau nyiksa juga. Ini hatinya ada Quran nih. Wa fadlu kalamillah ala sa'iril kalam kafadlillahi ala sa'iri khalqi. Keutamaan kalamullah, Al-Quran maksudnya, dibanding dengan kalam-kalam yang lain, ucapan-ucapan yang lain, ungkapan-ungkapan yang lain, kafadlillahi ala sa'iri khalqi. Itu seperti keutamaan Allah itu sendiri dibanding seluruh makhluknya. Nggak ada bandingannya udah. Kalau urusan Quran nggak ada bandingannya sudah. Makanya Imam An-Nawawi mengatakan dalam At-Tibyan itu, tidak ada zikir paling utama selain tilawatul Quran. Dengan tasbih sekalipun, dengan tahmid alhamdulillah sekalipun, dengan tahlil sekalipun. Kenapa kata beliau? Tahmid, tasbih, tahlil, takbir semuanya ada di dalam Quran. Jadi Bapak banyak-banyak baca Quran Pak ya? Sehari berapa juz Pak? Kata Imam Al-Ghazali, kalau ada orang Quran kemudian minder melihat orang lain punya kelebihan, ya, itu sama saja dia menghina Al-Quran, menghina sesuatu atau anugerah yang paling besar yang diberikan kepadanya. Jadi kalau orang Quran itu jangan minder. Kata beliau dalam Ihya itu, kalau ada orang Quran kemudian melihat orang lain diberikan kelebihan luar biasa, dia minder, itu menghina Quran gitu. Dia tidak sadar bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sesuatu yang tidak ada bandingannya di dalam dirinya itu. Maka zaman dulu para ulama-ulama dulu itu menyekolahkan anak-anaknya, pertama hafal Quran dulu, baru mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Dan orang Arab itu terkenal dengan kekuatan hafalannya luar biasa. Ya. Ini maksud saya berkaitan dengan an-nisyan. Manusia itu wajar lupa, tetapi sebisa mungkin sifat lupa itu diatasi gitu. Nah, kalau kebanyakan lupa ya nggak dobit namanya. Kalau 1 juz dites gitu kesalahannya 2, 3, itu masih bagus ya. Tapi kalau setiap ayat salah semua ya itu proses menghafalnya nggak bagus itu. Proses menghafalnya nggak bagus. Itu berkaitan dengan an-nisyan. Masuk hadis ke-40 Pak ya. Ya, hadisnya sedikit ini. Isyraq jam berapa? 5.31. Pak Haji Dedi ada? Pak Jafar? Bisa tolong dibacakan, ada yang bawa kitab? Pak Ustadz ada? Hadis 40?
Pak Ustadz tadi mana? Oke, enggak apa-apa. Ini saya banyak pahalanya ini karena saya baca terus ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar, dari sahabat mulia Abdullah ibnu Umar. Putranya siapa Pak? Abdullah ibnu Umar. Putranya Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhuma. Kenapa saya mengatakan anhuma? Karena Abdullah sahabat, Umar bin Khattab sahabat. Qala, telah berkata siapa Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman kibi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memegang kedua pundakku. Faqala, lalu beliau bersabda, kun, jadilah engkau fid dunya, di dunia ini, ka'annaka gharibun, seolah-olah engkau orang yang asing. Gharib itu asing. Au abiru sabilin, atau seperti orang yang sedang mengembara dalam perjalanan musafir. Wa kana Ibnu Umar, dan Sayyiduna Abdullah ibnu Umar yaqulu, berkata, idza amsaita, apabila engkau berada di sore hari, fala tantadir, maka janganlah engkau menunggu as-sabah, pagi hari. Wa idza asbahta, dan apabila engkau ada di pagi hari, fala tantadiril masa, maka janganlah engkau nunggu esok hari. Wa khudh min sihhatika, dan gunakanlah oleh engkau apa? Min sihhatika, dari sehatmu, lima radika, untuk persiapan saat sakitmu. Wa min hayatika limautika, dan kehidupanmu untuk kematianmu. Rawahul Bukhariyu, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Hadisnya sahih. Ya, ini apa, kita diajarkan bagaimana memandang dunia itu. Dunia itu berasal dari kata dana Pak ya, artinya rendah. Jadi kalau ada orang, mohon maaf nih ya, bangun tidur yang diingat dunia, mau tidur yang diingat dunia, yang diobrolkan di masjid, di mana-mana dunia, dia sedang membicarakan atau mencari sesuatu yang rendah. Dunia itu artinya rendah. Makanya Rasul dalam beberapa riwayat itu pernah mau dibawakan spring bed, karena beliau kalau tidur, mohon maaf, di atas tikar Pak ya, sampai berbekas. Itu Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an ingin membawakan kasur yang agak empuk. Beliau kayaknya gimana gitu melihat Sayyidul Anbiya wal Mursalin tidur di atas tikar itu. Apa kata beliau ketika ingin dibawakan? Gak usah. Mali walid dunya, apa artinya aku dengan dunia ini? Aku ma'ana fid dunya, hidup di dunia ini, illa karokibin istadalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha, seperti orang yang menunggang unta kemudian berteduh di bawah pohon, setelah itu pergi meninggalkan. Itu pandangan dunianya Rasulullah. Jadi Rasul memandang dunia itu ya seperti itu, seperti orang yang menunggang unta lalu berteduh di bawah pohon, setelah itu pergi meninggalkan. Bahasa dalam hadis ini abiru sabilin, seperti orang yang sedang melakukan perjalanan musafir. Sayyidina Umar sampai nangis itu karena tidur di atas tikar. Ingat raja-raja itu kalau tidur di atas permadani beralaskan sutra gitu. Ini Sayyidul Anbiya wal Mursalin, rajanya para nabi rasul, tidur di atas tikar. Nangis Sayyidina Umar.
Kemudian Rasul dengan santai menanggapi, Umar, apakah engkau tidak rela nanti di akhirat kenikmatan-kenikmatan itu semuanya milik kita? Orang-orang kafir itu diberikan semuanya di dunia, tapi di akhirat gak dikasih. Kalau mau, kata beliau, pasir-pasir yang ada di Makkah ini dijadikan emas untukku. Beliau nggak mau. Beliau pengennya sehari lapar, dalam hadis tuh sehari kenyang. Kenapa beliau pengen sehari lapar? Karena ingin sabar ketika memohon kepada Allah itu sambil menangis merengek gitu, pengennya begitu. Kenapa beliau minta kenyang atau sehari kenyang itu? Karena ingin bersyukur dalam keadaan kenyangnya itu. Itu pandangan dunia Rasulullah. Atau bahasa dalam hadis yang lain itu zuhud ya. Mohon maaf, zuhud itu bukan anti dunia, tetapi memandang dunia biasa saja. Islam itu tidak anti dunia. Carilah dunia sebanyak-banyaknya, tetapi jadikan dunia sebagai alat gitu. Mohon maaf Pak ya, dunia itu dicari juga bakal meninggalkan kita Pak ya. Dunia itu kalau kita tidak tinggalkan, dia akan meninggalkan kita gitu. Itu dunia. Makanya dunia itu fana kan Pak ya, rusak. Kemuliaan dunia itu fana. Beda dengan kemuliaan akhirat yang abadi. Apa bahasa dalam hikam itu? Idza aradta an yakuna laka izzun la yafna fala tasta'izzanna bi'izzin yafna. Apabila engkau ingin mendapatkan kemuliaan yang abadi, janganlah membanggakan kemuliaan yang fana. Dulu Rasulullah itu mohon maaf punya unta ya, yang beliau beri nama Al-Qaswa. Dalam riwayat lain Al-Jad'a, dalam riwayat lain Al-Adba ya. Itu banyak keistimewaannya itu Pak. Itu unta Al-Qaswa itu yang mengiringi beliau ketika hijrah dari Makkah ke Madinah. Dibeli dari Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar beli dari keluarga Bani Al-Harith. Dalam hadis. Itu punya keistimewaan luar biasa unta Al-Qaswa ini. Nah, kadang diikutkan dalam pacuan unta. Jadi dulu juga suka ada pacuan unta itu. Selalu menang, gak pernah kalah itu unta Nabi ini. Nah, tiba suatu hari ketika diikutkan pacuan itu, unta Nabi ini kalah. Gak mungkin kata sahabat, unta Al-Qaswa ini kalah, ini gak mungkin. Nah, kemudian berita kekalahan ini sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata beliau? Benar bagi Allah, tidak ada urusan dunia yang menanjak tinggi kecuali Allah akan merendahkannya. Itu dunia Pak. Sehebat apapun urusan dunia Pak ya, dia mau nanjak tinggi pasti direndahkan oleh Allah. Sesuai dengan namanya, dana, dia rendah itu. Maka kecil kalau orang Islam hanya mencari dunia gitu. Kecil. Ada orang sedekah ingin dibalas di dunia itu kan kecil Pak. Saya ingin dibalas nih, saya mau sedekah Alphard nih atau BMW agar saya dapat yang lebih dari itu. Nah, kemudian dikecewa karena nggak ini kan, karena nggak dibalas. Kalau dibalas di dunia itu fana, kecil itu. Makanya dalam Quran tuh innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Jadi infak kita itu kalau syukur-syukur ya dibalas di dunia, di akhirat gitu. Tapi kalau hanya di dunia saja kecil itu. Allah membalas atau membeli jiwa kita, harta kita dengan surga gitu. Dan dagangan Allah paling mahal ya surga. Ini kalau ngasih motivasi sedekah jangan hanya di dunia gitu. Ayo sedekah Pak biar hartanya banyak. Ya nanti orang niatnya jadi nggak bagus gitu. Jadi hanya ingin mendapatkan
di dunia saja. Ini dunia. Apa kata Ibnu Umar? Kalau engkau berada di sore hari, idza amsaita fala tantadiris sobah, janganlah nunggu pagi hari. Ini prinsip luar biasa ini Pak. Orang Islam tuh jangan nanti bagaimana nanti, tapi nanti bagaimana sekarang. Gimana Pak? Jangan nanti bagaimana nanti, tapi nanti bagaimana sekarang. Nanti aja tobatnya kalau udah usia 50 tahun. Iya kalau sampai. Kalau enggak, nah ini maksudnya hadis ini. Idza amsaita fala tantadiris sobah. Kalau ada di waktu sore jangan nunggu pagi hari. Malam bisa jadi mati itu. Ada orang pengen tobat esok hari, mohon maaf. Lalu dia tidur nggak bangun lagi itu Pak. Kenapa nggak tobat pada saat itu? Harus nunggu besok kan gitu. Makanya ada beberapa hal yang harus disegerakan itu. Ada 5 hal kata Hatim Al-Asam. Pertama, segera menyiapkan makanan, it'amut ta'am idza hadarat dhaif. Kalau ada tamu, itu harus disegerakan. Kedua, tazhizul mayyit idza mat. Segera mengurus mati, mayit kalau sudah meninggal. Jangan ditunggu-tunggu lama gitu. Yang ketiga, tazwijul bikri idza adrakat. Segera menikahkan anak perempuan kalau sudah ada calonnya. Yang keempat, qada'ud daini idza wajab. Segera melunasi hutang kalau sudah jatuh tempo. Nah, yang terakhir, at-taubatu minadz-dzanbi idza adnab. Segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa ketika melakukan dosa. Ada orang ingin tobat esok hari, lalu dia tidur gak bangun lagi, kan keliru itu. Udah tobat sekarang aja. Jadi bukan nanti bagaimana nanti, tetapi prinsipnya nanti itu bagaimana sekarang. Kalau bahasa Nabi itu al-qayyis mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang selalu muhasabah, introspeksi diri, dan memperbanyak amal untuk kehidupan setelah kematiannya. Itu orang yang cerdas. Adapun orang yang ahmak, orang yang bodoh, kata Nabi, al-ajiz, itu manittaba'a hawahu. Orang yang selalu memperturutkan hawa nafsunya, wa kathratul amani 'ala Allah, banyak berangan-angan kepada Allah. Nanti aja tobatnya usia 50 tahun, kalau sudah luang, kalau sudah kaya, beramalnya misalnya. Kalau nah itu kan banyak berangan-angan tetapi tidak dipraktekkan. Kalau bisa sekarang, kenapa harus besok gitu? Ini maksud hadis idza amsaita fala tantadiris sobah wa idza asbahta, kalau engkau berada di pagi hari fala tantadiril masa, jangan menunggu sore hari. Makanya ada hadis itu, igtanim khamsan qabla khamsin, itu ya, manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Hadisnya sahih itu. Yang pertama Pak, syababaka qabla haramik, waktu mudamu sebelum waktu pikunmu, tuamu. Haram itu pikun. Kemudian apa lagi Pak? Sihataka qabla sakomik, waktu sehatmu sebelum waktu sakitmu. Orang kalau sudah sakit kan susah berbuat apa-apa Pak ya. Jadi manfaatkan betul tuh waktu sehat. Kemudian faraghaka qabla syughlik, itu waktu luangmu sebelum waktu sibukmu. Apalagi Pak, ghinaka qabla fakrik, waktu kayamu sebelum waktu fakirmu. Terakhir, hayataka qabla mautik, waktu hidupmu sebelum waktu matimu. Ini hadis setelahnya ini, wa khudh min sihhatika limaradik.
Gunakan kesehatanmu untuk persiapan saat sakitmu, wa min hayatika limautik, dan kehidupanmu untuk kematianmu. Ya, rawahul Bukhari. Mungkin ada yang mau disampaikan? Ini hadis tinggal 2 lagi, Pak. Jadi ini Arba'in Nawawi ini jumlah hadis yang ada di dalamnya hanya 42. Kita sudah sampai ke 40. Saya nggak tahu nanti kalau sudah selesai apakah ngulang atau ganti kitab. Nanti saya persilahkan ke bapak-bapak, mau ganti kitab. Ustadz tadi mau ganti kitab atau gimana? Ustadz tadi mana? Tidur. Oh, ke Bogor, nengok rumah ya. Ada satu kitab itu Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Itu hadis-hadisnya berkaitan dengan sifat-sifat Rasulullah, baik sifat fisik maupun sifat non fisik. Ya, sifat dermawannya, sifat tidak hubud dunianya, dan juga berkaitan dengan sifat-sifat fisik. Rambut Rasulullah itu seperti apa, alis Rasulullah seperti apa, hidung Rasulullah seperti apa. Kalau mau ngaji kitab itu enggak apa-apa. Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah namanya. Saya punya sanad juga. Karya Imam At-Tirmidzi itu. Ada satu kitab lagi yang biasa dikaji namanya Riyadhus Shalihin. Taman orang-orang soleh. Hadis juga, cuma hadis-hadisnya berkaitan dengan akhlak. Kalau Arba'in Nawawi kan umum, Pak ya. Tidak hanya akhlak. Adapun Riyadhus Shalihin khusus berkaitan dengan akhlak. Tidak takabur, tidak hubud dunia, tidak hasud. Ada beberapa juga berkaitan dengan hal-hal yang merusak sholat. Itu Riyadhus Shalihin. Ya nantilah istikharah dulu. Yang penting ngaji. Yang penting ngaji, Pak ya. Tapi jangan yang penting ngaji. Jiping apa bahasanya? Ngaji kuping ya. Ngaji kuping. Pak Wildan, mungkin ada yang mau disampaikan? Ya. Kalau ada orang ketika melakukan dosa sudah tidak lagi merasa dosa, itu yang bahaya sebenarnya. Artinya tidak menyesal dengan perbuatan dosanya, hatinya sudah mati itu. Dalam hikam itu, tanda hati mati itu ketika melakukan perbuatan maksiat, hatinya tidak bersedih sama sekali itu. Hatinya tidak menyesal sama sekali. Jadi kita bisa sebenarnya mengoreksi hati kita, Pak. Bapak nih ninggalin sholat subuh misalnya, hati Bapak menyesal apa tidak? Atau kesiangan misalnya, kayaknya biasa aja gitu. Wah, itu perlu dikoreksi itu hati yang seperti itu, Pak. Kata Imam Ibnu Athaillah, tanda matinya hati itu ketika dia tidak bersedih meninggalkan kewajiban-kewajiban. Ahli zikir itu mohon maaf yang istiqomah, Pak ya. Itu kelewat satu malam saja, itu taubatnya luar biasa. Makanya taubat itu tingkatannya
macam-macam Pak ya. Ada taubatnya orang awam, ada taubatnya orang khos, ada yang khawasil khos gitu. Kalau taubatnya orang awam dari dosa ya, dosa-dosa. Kalau taubatnya orang khos itu bukan dari dosa lagi dia, dari meninggalkan sesuatu yang diistiqomahkan, dari ghaflah, lalai sedikit kepada Allah gitu, dia anggap dosa itu. Jadi kalau ada orang melakukan dosa dianggap biasa saja, itu bahaya itu Pak. Atau ada orang melakukan dosa dibiarkan, itu juga bahaya. Kita membiarkan itu bahaya gitu. Harus dikasih tausiah, harus dinasehati. Kata Gus Baha, ada kiai di mana itu? Rembang ya. Kenapa orang yang zina itu harus dikatakan zina? Agar jelas mana yang batil, mana yang hak, agar orang tabu dengan perbuatan itu. Ya kalau pezina katakan pezina. Kalau kita kan dihalus-halusin Pak, WTS gitu. Kalau pezina katakan pezina, agar orang tabu. Sekarang orang udah nggak tabu dengan perzinaan tuh Pak, dianggap biasa ya. Ya nggak Pak? Dianggap biasa aja gitu perbuatan dosa itu. Itu kan bahaya Pak. Apalagi tidak melarangnya. Itu orang-orang soleh pada masa Bani Israel itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena runtang-runtung dengan ahli maksiat. Apa runtang-runtung itu? Tidak melarang orang maksiat gitu. Orang melakukan maksiat dibiarkan saja. Nggak ada kata-kata melarang. Nah, dalam Quran kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh gitu ya. Mereka tidak saling melarang perbuatan maksiat. Dilaknat semuanya itu Pak. Kecuali kalau tidak tahu bahwa babi itu haram, itu lain lagi. Itu tidak belajar Islam namanya kalau itu. Dari kecil Islam tetapi tidak belajar Islam ya. Islam apa itu? Islam KTP ya. Kalau tidak tahu ya lain lagi. Tetapi harus cari tahu. Dan kewajiban orang-orang tahu harus memberitahu. Ya, mungkin ada yang lain. Mungkin terakhir tadi kan ada perbuatan yang karena terpaksa ya, yang sehingga ingkar terhadap Rasulullah karena dia disiksa dan katakanlah dianiaya lah ya. Dia terpaksa ingkar, tapi itu betul-betul dia yakini bahwa nantinya kedepannya dia akan menjadi arahnya dia gitu kan. Karena itu kan menjadi normal dia, apakah itu dikatakan masih boleh setelah dia tahu bahwa dia disiksa, kemudian dia terpaksa ingkar, dan dia paham itu bahwa kalau dia ingkar setelah itu dia tidak disiksa kan. Dan itu menjadi akidah dia selamanya kalau dia ingkar, karena itu berada di kehidupan yang katakannya di pemerintahan atau di ini yang memang untuk penistaan gitu. Itu Kalau menjual agamanya ya nggak boleh ya. Itu agamanya fi amplopihim. Yang kisah tadi itu kisah nyata dalam Quran. Yang saya sampaikan itu sahabat mulia namanya Ammar bin Yasir. Ya beliau pun bingung itu sebenarnya. Apakah saya boleh ingkar kepada Rasulullah? Awalnya bingung itu Pak, karena belum ada ayat yang menjelaskan itu. Dipaksa disiksa sampai mau mati itu Pak. Ayo ingkar enggak? Jadi yang nyiksa itu pengen dengar dari mulut Ammar itu kata-kata ingkar kepada Rasulullah. Saking sudah merebaknya dakwah Rasul pada saat itu tuh. Disiksa, dijemur sampai keluar darah.
Awalnya ragu juga dia itu. Ini saya kira-kira dosa apa enggak kalau saya mengatakan iya saya ingkar. Ammar itu ketika mengatakan saya ingkar, dia menyesal itu Pak. Tetapi kemudian dibela oleh Allah. Turun ayat man kafaro billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kalau dia dipaksa sementara hatinya beriman, itu enggak masalah Pak. Asalkan tetap beriman Pak ya. Tapi kalau setelah itu ganti akidah lain lagi itu. Ya, kan tadi gitu. Ada orang ganti akidah karena amplop, karena apa kan? Karena dunia, intinya sih karena dunia. Makanya Rasul itu mohon maaf, ini tambahan mungkin ya. Saya nggak takut umat saya fakir, nggak takut umat saya syirik apa. Yang saya takutkan zahratud dunya itu. Ini berkaitan dengan hadis yang tadi sampaikan. Yang saya takutkan dari umat saya itu zahratud dunya, kemegahan dunia. Orang kalau sudah pikirannya dunia terus Pak ya, itu akan merembet kemana-mana itu. Agamanya bisa dia jual, gitu ya. Keluarganya bisa dia jual, menghalalkan segala cara, mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram, sikut kanan sikut kiri. Kalau pikirannya sudah dunia terus, makanya mohon maaf, mohon maaf, ada satu amalan yang ditanyakan oleh sahabat, ya Rasul, tunjukkan kepada saya amalan yang apabila saya mengerjakan itu ahabbani Allah, Allah mencintai saya, dan ahabbani annas, manusia juga mencintai saya. Apa jawaban Rasulullah Pak? Izhad fid dunya yuhibbukallah. Pertama, kalau ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, zuhudlah terhadap dunia, maka Allah akan mencintai kamu. Bagaimana kalau ingin dicintai oleh manusia? Zuhudlah terhadap apa yang ada pada mereka, yuhibbukan nas. Jangan iri, tetangganya beli mobil, jangan panas, biasa saja sudah. Zuhud itu. Zuhudlah terhadap apa yang ada pada manusia, yuhibbukan nas. Manusia akan mencintai kamu. Zuhud itu hanya disebutkan satu kali dalam Quran Pak, dalam kisah surat Yusuf itu. Sayyiduna Yusuf alaihissalatu wassalam, Nabiullah, itu dijual oleh saudara-saudaranya dengan harga yang sangat rendah, di bawah budak. Dalam Quran wasyarauhu bisamanin baksin darahima ma'dudatin wa kanu fihi minaz zahidin, itu ada lafaz zahidin di situ. Dijual dengan harga yang sangat murah itu. Wa kanu fihi minaz zahidin. Jadi saudara-saudaranya Yusuf itu zahidin di situ, maksudnya tidak butuh dengan Yusuf. Ya dijual dengan apa adanya gitu. Nah, kalau dikaitkan dengan zuhud dalam arti sebenarnya, ya kita tetap menggunakan dunia, tetapi sewajarnya saja. Jadi hanya sebatas alat saja, bukan tujuan. Toh banyak sahabat yang kaya kok, tetapi kekayaannya, hampir semua sahabat itu Pak wakaf. Hampir semua sahabat wakaf untuk Islam. Semua sahabat yang punya kekayaan, kekayaannya tidak numpuk di bank, tidak numpuk di kekayaan keluarganya, tetapi diberikan semuanya kepada Islam. Itu zuhud. Nah, itu yang susah bagi kita itu. Kalau kita kan pengennya numpuk terus harta kita ini. Ya. Gitu Pak ya, yang dikhawatirkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah zahratud dunya itu. Kemegahan dunia. Taib nakhtatim hadal majlis bidu'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habibi Muhammad
محمد